Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Balik lagi di Erzam Channel. Hari ini aku bakal review film favorit banget, yaitu film Perzombian. Di mana ada zombie, di situ pasti seru dan menegangkan ya. Judulnya I Am Legend, dirilis tahun 2007. Dalam film ini bercerita tentang kota New York yang jadi kota mati karena udah dikuasai oleh zombie. Dan hanya beberapa orang saja yang bisa bertahan hidup di tengah-tengah kumpulan zombie. Zombinya ini super duper ganas dan lincah banget teman-teman. Sebutannya pun keren abis. Dark Seeker. Penasaran dengan ceritanya? Lanjut nonton yuk! Oke, sebelum nonton, kalian bisa banget dong klik tombol subscribe-nya supaya kalian enggak ketinggalan video-video keren selanjutnya. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan oleh kota New York yang jadi kota mati karena semua penduduknya udah jadi zombie teman-teman. Ngeri-ngeri sedep kan? Dan hanya ada satu orang yang hidup di tengah-tengah kota ini. Namanya Robert dan anjingnya Samantha. By the way, Robert ini kok bisa sih melenggang tenang di kota penuh zombie? Karena zombinya ini takut sama sinar matahari teman-teman. Kalau kena sinar matahari badannya bisa mati gosong gitu. Kayaknya zombie kali ini blasteran vampir ya. Hehehe. Jadi mereka ogah keluar kalau siang hari gini. Tapi kalau malam mereka bakal berkeliaran bebas. Nah, kalau siang-siang gini si Robert dan anjingnya berburu dan cari makanan. Kebetulan aja mereka ngeliat sekelompok kijang teman-teman. Karena mereka pengen banget makan daging. Robert dan Sam berusaha keras buat nembak kijang. Tapi sialnya udah keduluan sama si singa beserta keluarga kecilnya. Robert yang ngeliat singa itu punya istri dan anak, akhirnya enggak tega buat nembak. Ngomongin tembak-menembak di film sebelumnya, ada film yang enggak kalah seru teman-teman. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke lanjut, hari ini udah mau malam teman-teman. Si Robert dan anjingnya Sam bergegas untuk pulang. Sebelumnya ia terlihat menumpahkan cairan untuk menghilangkan jejak mereka, agar si zombie enggak bisa melacak jejak mereka. Sebelum matahari terbenam pun, Robert segera menutup semua jendela dan pintu rumahnya. Tibalah waktu malam hari yang ngeri teman-teman. Suara-suara zombie di luar mulai berisik. Robert mencoba tidur dalam bak mandi sambil memegang senjata. Kebayang gak sih kalau harus hidup kayak gini? Amit-amit jangan sampai ya. Robert benar-benar mode siaga teman-teman. Ia selalu kebayang-bayang masa lalunya dulu. Di awal mula virus Kripin menyebar. Kita bisa flashback sebentar ya. Jadi orang se-New York bisa jadi zombie kayak begitu pasca disuntik masal obat yang katanya bisa menyembuhkan kanker. Percobaan ini disuntikan ke hampir 10.000 orang. Dan bukannya jadi obat, malah bikin malapetaka. 10.000 orang itu malah terkena virus Kripin dan berubah jadi zombie atau sebutan kerennya Dark Seeker. Robert yang saat itu menjabat sebagai kolonel segera memboyong anak dan istrinya ke tempat yang aman. Sebelum masuk ke pelabuhan, masing-masing dari orang harus di-screening pupil matanya untuk memastikan kalau mereka bersih dari virus itu. Akhirnya istri dan anak Robert dipersilahkan naik helikopter. Belum sampai terbang, tiba-tiba aja ada pesawat tempur yang ngerudal jembatan. Seketika jembatan itu pun roboh. Ditambah helikopter satunya lagi oleng dan langsung nabrak helikopter yang ditumpangi anak dan istri Robert. Kalian pasti bisa nebak gimana nasib anak dan istri Robert kan? Dari sinilah cerita Robert hidup sebatang kara. Si Robert beruntung banget karena ia punya antibodi yang kuat sehingga tidak gampang tertular virus itu. Keesokan harinya Robert turun ke laboratoriumnya yang ada di bawah tanah. Jadi setiap hari nih ia selalu bereksperimen membuat obat untuk menyembuhkan penyakit ini supaya semua bisa kembali normal. Dimulai dari tikus yang juga telah tertular virus ini. Namun belum menunjukkan hasil yang bagus. Tapi ada
satu tikus yang tidak menunjukkan gejala agresif berlebihan seperti zombie pada umumnya, dan ia berniat menguji cobanya pada manusia. Hari ini seperti biasa, Robert dan Sam keluar rumah. Kemudian Robert berhenti pada sebuah toko. Dia juga menyapa patung di depan toko yang ia beri nama Fred. Dan banyak patung lainnya dalam toko. Patung-patung itu sengaja ia taruh sedemikian rupa untuk mengobati rasa stresnya. Biar berasa ada temennya gitu ya teman-teman. Ia juga mengajak patung-patung itu ngobrol. Setelah selesai mengambil beberapa kaset film, Robert bergegas menuju pelabuhan South Street. Ini adalah rutinitasnya di siang bolong, menyiarkan rekaman suara melalui radio, mencari orang yang masih hidup lainnya, dan mengajak mereka bergabung. Robert berharap masih ada orang lain selain dirinya. Tapi hingga saat ini belum ada sama sekali tanda-tanda manusia lain yang hidup selain dirinya. Di tengah-tengah kegiatannya tiba-tiba Sam melihat ada seekor kijang. Karena saking pengennya makan daging, si Sam ini langsung aja ngejar kijang itu teman-teman. Sampai masuk ke dalam sebuah gedung yang gelap. Robert yang ngikutin dari belakang teriak-teriak memperingatkan Sam untuk tidak masuk dalam gedung. Tapi Sam terus aja ngeluyur teman-teman. Di dalam gedung yang gelap ini jelas banyak banget zombie yang lagi tidur. Dan kalau mereka masuk ke sana, alamat bisa-bisa jadi santapan zombie. Robert yang panik dan ketakutan terus-terusan nyari Sam. Robert takut banget kalau si Sam ini bakal mati teman-teman. Secara, anjing ini adalah teman hidup satu-satunya yang menemani Robert. Hingga akhirnya Robert menemukan Sam sembunyi di bawah meja. Anjing ini udah ketakutan banget teman-teman. Dan benar saja, ada zombie yang menyadari keberadaan mereka. Zombie itu menyerang Robert dan mengejar mereka. Robert dan Sam lari sekencang-kencangnya dan akhirnya melompat dari atas gedung. Zombie yang hampir saja menggigit Robert langsung terbakar karena sinar matahari. Di sini, Robert menemukan ide menangkap salah satu zombie untuk dijadikan bahan percobaannya. Dan Robert pun memasang perangkap. Ia menaruh darahnya sebagai umpan. Beberapa saat kemudian, salah satu zombie pun keluar dan langsung terperangkap oleh jebakan Robert. Rupanya ada zombie lain yang melihat kejadian itu, namun zombie itu tak bisa mengejar karena ia akan terbakar hangus. Robert membawa zombie tangkapannya ke dalam lab. Ia memberinya obat bius dan mulai menyuntikkan serum racikannya. Namun gagal, zombie itu pun mati. Robert segera menyuntikkan cairan lain agar zombie itu kembali hidup. Ia kecewa untuk yang sekian kali. Besoknya, selepas dari pelabuhan, Robert kaget melihat manekin yang ia namai Fred berdiri di depan gedung. Mana mungkin manekin itu bisa berpindah tempat dengan sendirinya? Itu membuat Robert semakin stres dan frustasi. Ia menembaki manekin itu dan tanpa sadar menginjak sebuah tali yang ada dalam genangan air. Ternyata itu adalah jebakan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa. Namun siapa yang membuat jebakan itu teman-teman? Lanjut, hingga malam pun akan segera tiba. Robert masih saja bergelantungan dengan kepala di bawah. Sam terus menggonggong dan bunyi alarm jam tangan Robert pun akhirnya membuatnya sadar. Ia mengeluarkan pisau dan apesnya, pisau itu malah mengenai kakinya. Robert kesakitan dan tak bisa berjalan. Adegan ini bikin gemes teman-teman. Karena matahari akan segera terbenam dan Robert masih belum pulang ke rumahnya. Ditambah dari dalam gedung yang gelap, Sam melihat sesuatu. Dan benar saja, itu zombie yang melepaskan 3 anjing zombie dan langsung menyerang Robert. Sam juga berusaha melindungi Robert. Naasnya, Sam terluka karena gigitan anjing zombie itu. Robert pun segera membawanya pulang dan menyuntikkan cairan obat. Di sini, Robert sangat sedih. Ia memeluk Sam dengan erat. Bulu-bulu Sam mulai rontok. Pupilnya membesar
dan giginya pun mengeluarkan darah. Pertanda Sam akan segera menjadi zombie, dan dengan berat hati Robert pun mencekik Sam hingga mati. Di sini Robert dendam banget sama zombie-zombie itu yang ternyata punya akal juga. Padahal selama ini dikiranya fungsi otak dan sosial manusianya udah enggak ada. Tapi nyatanya Robert yang marah pun sengaja pergi ke pelabuhan malam hari. Ia mencurahkan amarahnya dengan nabrak zombie-zombie yang ada di situ. Tapi ia kalah jumlah. Zombinya makin banyak yang datang sampai-sampai mobilnya Robert terbalik. Dan hampir aja ia akan dimakan sama zombie. Seseorang datang menyelamatkan. Orang itu bertanya alamat rumah Robert, dan Robert memperingatkan jangan sampai jejak mereka ketahuan zombie-zombie itu. Lalu si Robert pingsan teman-teman. Next paginya si Robert bangun. Ia kaget dan speechless ngelihat seorang wanita dan bocah laki-laki dengan santai sarapan di dapurnya. Ternyata wanita ini yang nyelamatin ia tadi malam. Namanya Anna dan Ethan. Mereka akan tinggal di rumah Robert sementara. Tujuan mereka adalah pergi ke pegunungan untuk mencari koloni manusia yang masih hidup. Lanjut pada adegan di mana Anna melihat zombie percobaan Robert. Dalam labnya, Robert mengatakan kalau ia tengah membuat obat untuk para zombie itu, agar mereka bisa menjadi manusia normal lagi. Dan Anna pun kagum. Malam harinya, Anna berusaha memujuk Robert untuk ikut bersamanya pergi ke pegunungan. Anna percaya bahwa di sana ada koloni manusia yang aman. Namun Robert menolak dan marah besar. Robert tak percaya bahwa masih ada kehidupan di luar sana. Tiba-tiba saja segerombolan zombie menyerbu rumah Robert. Anna segera berlari menyelamatkan anaknya. Robert berusaha menyalakan lampu dan meledakkan bom, berharap semua zombie mati. Kemudian ia segera berlari ke atas menyusul Anna. Dan tiba-tiba Robert pun diserang. Ia berusaha melawan. Lalu membawa Anna dan Ethan pergi ke lab untuk bersembunyi. Kali ini para zombie itu terlihat sangat marah teman-teman. Dan mereka menyerang setelah Robert menculik zombie wanita yang sekarang ada di labnya. Mereka mulai membobol lab Robert dan salah satu zombie yang menjadi pemimpin mereka berusaha memecahkan kaca pelindung. Ketika kaca itu hampir pecah, zombie itu memberi kode kupu-kupu yang ternyata itu adalah tato yang ada di badan si zombie wanita. Robert yang paham segera keluar dan mengembalikan si zombie wanita. Ternyata teman-teman, mereka berdua ini adalah sepasang kekasih. Emang Robert lagi apes pas yang diculik pacarnya pemimpin para zombie. Pantas aja kan zombie ini mau ngejar Robert pas dia nyulik pacarnya. Tapi nggak jadi karena masih siang. Akhirnya masang jebakan manekin di depan gedung. Nyerang Robert pas malam-malam di pelabuhan. Dan sekarang mimpin pasukan zombinya buat ngepung rumah Robert. Tujuannya cuma satu teman-teman, balikin pacar aku. Gitulah kiranya ya. Akhirnya setelah pacarnya balik, pemimpin itu memerintahkan semua zombie yang ada di situ buat pergi. Yah, ternyata selama ini yang dilakuin Robert sia-sia dong. Karena mereka udah nerima keadaan mereka seperti itu dan nggak mau disembuhin. Walhasil, Robert nerima ajakan Anna buat nyari koloni yang ada di pegunungan. Dan film berakhir di sini. Hikmah yang bisa kita ambil teman-teman, belum tentu apa yang kita lakukan dan yang menurut kita benar itu benar juga di mata orang lain. Tapi kita tetap harus ngelakuin hal-hal yang positif ya. Oke, cukup di sini review film kali ini. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Wassalamualaikum.